Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian Ahad, di mana sebuah kesempatan bagi kita semuanya yang tidak bisa kita hitung dengan kenikmatan yang lainnya, yaitu kita masih diberikan kesempatan untuk menata kembali kehidupan yang kita jalani di dalam kehidupan yang fana ini. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan untuk selalu ada dalam dinul Islam yang hak ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan kepada junjungan kita khatamul anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan risalah kurban menurut hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tinggal beberapa hari, terhitung dari sekarang mungkin tidak lebih dari 2 pekan, kita akan ada dalam sebuah perayaan yang merupakan perayaan kaum muslimin, yaitu Idul Adha. Dan di mana di situ orang-orang yang menjalankan haji, mereka ada di perintah Rasulullah SAW, sebagaimana yang saya bacakan, saya lantunkan di dalam surat Al-Kautsar yang tadi kita semuanya mungkin hafal semuanya ya. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Tuhanmu ya. Jadi disinilah kemudian asal di dalam kurban ya, walaupun nanti bagi orang-orang kaya nanti di dalam pendapatnya para ulama ada berselisih ya, tetapi berkorban itu adalah sesuatu anjuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka itu mampu. Yang mampu itu memang banyak ukurannya, sehingga di dalam pendapatnya para ulama mazhab, maka di situ berbeda pendapat. Tetapi asal hukumnya adalah sunnah. Ya, asal hukumnya adalah sunnah. Yaitu bagi orang-orang yang mereka memang tidak mampu, memang dia tidak akan kena dosa. Ya. Bagi orang-orang yang mampu, ya, maka inilah yang benar jadikan perbedaan para ulama di situ. Yang lainnya itu adalah sunnah muakkadah, jadi sunnah yang dikuatkan. Sebagaimana yang mungkin kalau sunnah muakkadah itu yang sering kita dengar, yaitu sholat rawatib, yaitu sholat yang diantara yaitu sholat-sholat wajib yang ada di setiap waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, Bapak Ibu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau dia memiliki kemampuan maka dia harus berkorban. Ini maknanya. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, "Fa ya ayuhan nas inna ala kulli ahlil baitin
fi kulli amin adhiyah. Ya, maknanya adalah hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap tahun disunahkan berkorban. Dan inilah yang kemudian diambil oleh kebanyakan ya sekarang ini, satu rumah satu. Ya. Bagaimana kalau seandainya itu satu orang satu, orang yang mampu untuk melaksanakan. Nah, ini yang merupakan status dalilnya. Tetapi sebagian ulama fikih ya, sebagian an-nahr itu adalah untuk berkorban. Wa huwa sunnatul lakum, dan iya artinya bagi kalian semuanya, bahwa persoalan an-nahr tadi yaitu innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa an-nadama la yaqa'u min al-ghaib bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi. Rasulullah ini dari riwayatnya dari riwayatnya Aisyah ini, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Ya. Kemudian lagi juga hadis ini ditutup dengan makna yaitu fatibu biha nafsan. Fatibu biha nafsan. Maka lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya, entengkanlah untuk melakukan perbuatan berkorban. Yang kelima, halaman 62 dinyatakan bahwa hewan kurban ini digambarkan secara metamorfosis akan menjadi kendaraan untuk berjalan melewati sirat. Wallahu a'lam. Ya, hal ini merupakan balasan dan bukti keridhaan Allah kepada sesungguhnya ibadah yang dilakukan yaitu di Yaumun Nahar itu tidaklah jauh berbeda dengan ibadah-ibadah yang digambarkan ini adalah mendekati tempat sholat. Mendekati tol ini belum dilakukan oleh kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali adalah kepentingannya untuk maradhatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa taala itu pernah Yaumun Nahar itu adalah karena kita ini tunduk dan patuh dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu kita diperintahkan untuk menyembelih kurban. Ya. Maaf dalam hal di sini kenapa kita tidak menyatakan semuanya kaum muslimin. Saya pernah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW. Amal Hudaybiyah badanata an sab'atin wal baqara an sab'atin. Ya. Bagaimana itu kaifiyah untuk menyembelihnya? Ya, tata cara menyembelihnya, maka berdasarkan tata cara waladin solikin yad'u. Nah, ini ya, kecuali ini kan sebuah fenomena ya, kafir lah. Mungkinkah itu? Pak Ghazali kan orang sholat itu kan apakah kemudian kafir? Kalau dalam bahasa tauhid, orang yang tidak sholat mentaraka as-sholat, ini hadis yang sahih ya, mentaraka Sulaika. Saya nggak tahu dia bergabung di Sulaika atau tidak ya, tapi itu beberapa hari nanti itu akan ada di Ponorogo. Monggo panjenengan kalau ingin mendapatkan itu, ataupun kemudian memang sekarang ini karena ya namanya, karena di daerah saya, rumah saya di Malang itu sudah menggunakan RPH ya. Tapi pada waktu kumpul-kumpul ya saya tekankan, kalau itu
perlu ikramnya double Pak Ghazali, monggo karena itu mubah ya. Tapi sekali lagi dengan berdebunya, dengan payahnya itu Allah Subhanahu wa taala menilainya. Wallahu a'lam. Maka hukumnya itu akan berkenaan dengan siapa yang melakukannya. Kalau sudah kemudian ya kaitannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan dengan orang yang berdoa. Memang inilah pentingnya bagi kita memahami terhadap konsep robaniyah. Ya, karena bahasanya begini, kalau dalam kaidah usul itu al-aslu fil ibadah haram. Ulama itu menyatakan dalam kaidahnya al-aslu fil ibadah haramun. Jadi kalau kita